Selamat sore, Pak Zahri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Denis, Alhamdulillah. Pak dari Trija FM. Alhamdulillah, baik, Alhamdulillah. baik, baik. Pak Zahri, Ya. gimana kabarnya Pak di tengah libur sekolah? Apa kesibukannya? Baik, alhamdulillah. Ini bukan libur, sekolahnya tetap sekolah. Oh, tetap gitu sekolah ya, sebenarnya. tapi di belajar Iya, rumah. cuma pindah tempatnya aja. Pindah tempatnya aja. Ya, ya, Oke. ya. Tapi untuk anak-anak sendiri tetap dikasih tugas atau gimana, Pak Zahri? Iya, jadi ini kan prinsipnya sekarang ini sebenarnya terjadi perubahan tempat belajar. Baik. Belajarnya itu tetap sebenarnya itu. Ya, karena memang belajar prinsipnya sepanjang hayat ya. Iya. Sehingga pada kondisi wabah COVID-19 sekarang ini, maka kita melakukan perubahan tempat belajar, yaitu dari sekolah ke rumah. Itu sebenarnya yang terjadi, bukan libur sebenarnya. Gitu. Baik. Kalau Pak Zahri melihat pembatalan ujian nasional ini gimana dari pemerintah? Sudah benar sebenarnya itu kalau ini misalnya ditiadakan ya, karena memang ujian nasional ini kan sudah lama menjadi kontroversi ya di negara kita, karena sebenarnya banyak ya kalangan masyarakat yang menginginkan tidak ada lagi ujian nasional. Indonesia ini kan memang terlalu luas ya, kalau diukur dengan standar Jakarta sampai Irian Jaya, Aceh sampai ujung sana itu terlalu variatif sebenarnya, sehingga kalau ujian kelulusan ini kembalikan ke sekolah, maka pemerintah cukup memberikan framework standar kelulusan secara umum seperti apa. Pelaksanaan prosesnya diserahkan ke sekolah, itu saya pikir bagus sekali. Gitu. Tapi untuk para orang tua gimana Pak Zahri? Ada keluhan yang Anda dengar atau Anda sendiri gimana menyikapinya? Ada sebagian, jadi memang begini, perubahan ini kan beginilah ilustrasinya itu. Andai ada seseorang yang selama ini bekerja di Jakarta gitu ya, Ya. terus Pak Jokowi bilang ini kita ibu kota mau dipindah ke Kaltim. Nah, itu sudah menimbulkan rasa tidak nyaman pada sebagian orang-orang yang sangat bekerja di Jakarta kan. Wah, nanti kalau dipindah ke Kaltim bagaimana? Itu kan ada perubahan kan. Jadi sekarang ini berubah dari lingkungan belajar di sekolah, pindah ke rumah, belajar yang selama ini bertemu guru dan lalu menggunakan teknologi. Lalu memang membutuhkan masa adaptasi namanya. Ada terjadi perubahan ini membutuhkan masa adaptasi. Dan adaptasi ini memang kadang-kadang ada resiko-resiko awal, tapi kita harus sabar, kita harus memandangnya itu sebagai sesuatu yang wajar, karena nanti dalam waktu 1 pekan, 2 pekan nanti akan kembali normal. Jadi kalau ada wali murid yang mengeluh, yang mungkin komplain, yang bertanya, makanya lalu kalau di jaringan sekolah Islam terpadu dibentuk tim konseling dan pendamping baik bagi guru maupun bagi orang tua yang mengalami kesulitan di masa-masa awal perubahan budaya belajar dari sekolah ke rumah begitu. Jadi memang harus didampingi begitu. Baik. Pak Zahri, keluhan apa aja sih dari orang tua yang biasa diterima kalau di jaring Islam terpadu ini? Kemarin 2 hari lalu saya coba lakukan evaluasi ya secara keseluruhan dari ngambil sampel dari beberapa provinsi. Itu tidak banyak sebenarnya kalau di jaringan Islam terpadu karena memang dari awal prosesnya sudah disiapkan. Tetapi tentunya ada sajalah biasanya kalimat yang paling ini anak-anak menjadi kalau bahasa orang tua stres gitu ya. Kalau saya lihat begini, kenapa perilaku itu muncul? Karena begini, belajar di sekolah itu bukan hanya belajar tentang materi pelajaran loh ya. Tetapi mereka juga bisa bertemu dengan guru, mereka bertemu dengan teman. Jadi ada aktivitas sosial yang selama ini cukup luas. Mereka bermain dengan banyak teman, mereka membeli jajan, mereka melakukan aktivitas bermain, mungkin juga melakukan kegiatan ibadah, periksa kesehatan, membaca buku di perpustakaan. Itu kan menjadi terbatas ketika ada di rumah. Nah, perubahan ini yang harus kita pahami, khususnya di tahap-tahap awal masa adaptasi. Maka di masa adaptasi ini penting bagi kita semua untuk memperhatikan 2 hal. Yang pertama, ini yang sering kelewatan, yaitu perubahan iklim dan lingkungan belajar. Yang kedua itu baru perubahan tata cara belajarnya. Yang sering terjadi atau beberapa yang terjadi itu ketika perubahan tempat belajar dari sekolah ke rumah itu sebagian guru langsung fokus kepada materinya. Ya, materi disajikan dalam bentuk online, menggunakan platform, menggunakan teknologi. Lupa bahwa ada aspek-aspek sosial yang harusnya juga diperhatikan khususnya di awal-awal ini. Kalau aspek sosial, psikologis, emosionalnya nanti sudah stabil, begitu ya, maka muatan-muatan itu nanti akan dengan mudah sendirinya akan berjalan seperti apa adanya. Gitu. Baik.
orang tua juga yang mungkin bahasanya stres karena mereka juga kerja kan. Sementara katanya ada Betul. tugas yang tiap hari diberikan, dikumpulkan Betul. di deadline gitu Pak, malam misalnya gitu. Iya betul. Jadi begini, ada prinsip dasar penting dalam pendidikan itu. Sebenarnya kan kita belajar dan sekolah itu untuk membangun kehidupan. Jangan dibalik. Ya kalau dibalik nanti hidup untuk sekolah. Begitu. Padahal sebenarnya sekolah untuk kehidupan. Orang sekolah itu kan belajar tentang ilmu pengetahuan. Selama ini kan kita anak-anak kita pergi ke sekolah belajar ilmu pengetahuan, teori untuk dibawa ke dalam kehidupan. Begitu. Nah, mestinya hari ini kita menggunakan fenomena wabah COVID ini menjadi fenomena kehidupan yang kita bawa menjadi satu pelajaran dalam hidup. Bisa dilihat dari sisi keilmuannya seperti apa, bagaimana agama melihat peristiwa seperti ini, bagaimana anak-anak kita ini ikut memikirkan kalau anak-anak kita ini menjadi bagian dari para pendiri, dari para pengelola bangsa ini, jadi presiden, jadi menteri, jadi gubernur, jadi wali kota, jadi DPR. Lalu situasi bangsa kita seperti ini, apa yang mau dilakukan anak-anak kita ini? Apa kira-kira usulan-usulannya? Apa kira-kira jalan keluarnya? Ini kan lalu membawa fenomena alam yang terjadi sekarang ini menjadi satu pelajaran hidup yang sangat berarti sebenarnya. Jadi ini jauh lebih penting menurut saya dibandingkan dengan mempelajari teks-teks yang ada dalam kurikulum semata. Begitu. Mari kita jadikan fenomena alam ini menjadi pelajaran hidup yang sangat bermakna bagi anak-anak kita. Tapi kalau untuk kualitas pendidikan siswa di tengah belajar di rumah, kalau dalam waktu panjang sampai misalnya di Tangerang 2 Juni, Anda menganggap ini berpengaruh nggak ke anak sendiri atau orang tua atau bahkan ke kualitas pendidikannya? Apakah merusak atau gimana? Jadi begini yang penting, kita semua harus menyadari bahwa semua kita sekarang harus menumbuhkan sense of crisis, bahwa ini situasi krisis, ya kan? Ini situasi krisis. Kita jangan membayangkan manajemen mengelola negara, mengelola sekolah, mengelola proses belajar dalam situasi krisis ideal seperti situasi normal. Itu harus kita sadari semua. Yang kedua, saya yakin jika dengan teman-teman para guru ini dilakukan dengan penuh tanggung jawab, iklim rumah itu baik, maka kualitas pendidikan ini insya Allah bisa kita kembangkan. Bahkan saya menduga karena dengan budaya belajar di rumah sekarang ini muncul bagaimanapun lalu kebutuhan untuk belajar dengan teknologi lebih tinggi, ini nanti kalau budaya belajar anak-anak itu baik, akan terjadi percepatan. Walaupun tentunya nanti mungkin adalah, ya karena Indonesia ini sangat luas, adalah nanti mungkin daerah-daerah tertentu yang membutuhkan perhatian. Dan itu kan wajar lah ya, kalau 10% dari keseluruhan ini ada yang perlu diperhatikan secara khusus. Baik. Pak, ini ada pertanyaan dari pendengar kami, Pak. Dari Pak Rizal di Tangerang. Saya jujur, Pak, stres. Saya dan istri saya kerja juga. Sekolah udah saya bayar mahal. Sementara anak saya di rumah nggak ada yang ngajarin karena kami berdua pulang malam. Nah, kalau seperti ini kan banyak orang tua seperti ini, Pak. Solusinya apa sih kalau menurut Anda? Yang pertama memang ini kembali kepada prinsip dasar yang pertama, bahwa pendidikan anak itu pada hakikatnya tanggung jawab orang tua. Sekolah sifatnya membantu, pemerintah sifatnya memfasilitasi. Untuk itu sekali lagi kondisi krisis ini, yang pertama mungkin saran saya Bapak atau Ibu bisa berkomunikasi dengan tempat bekerja. Ya, untuk disampaikan situasi semacam ini adalah situasi semacam ini harus ada jalan keluar, ya, harus ada jalan keluar. Itu satu. Yang kedua, dilihat dulu umur anak-anak kita itu berapa gitu ya. Umumnya kan anak kita itu 2, 3 gitu ya. Maka dibangun komunitas belajar di rumah. Kakaknya yang paling besar itu kita didik, kita bimbing untuk menjadi pembimbing, untuk menjadi leadernya. Kalau di dalam peer tutor atau tutor sebaya itu, maka kakaknya bisa menjadi tutor terbaik. Ini kesempatan kita untuk melatih anak-anak kita menjadi leader di antara saudara-saudaranya sendiri. Ini kesempatan kita untuk membangun anak-anak kita saling mengenal. Satu saudara, 3 orang bersaudara itu satu sama lain. Ya. Tapi sekali lagi, tanamkan kepada anak-anak kita, ini situasi krisis, bukan situasi normal. Karena kalau situasi krisis nggak tertanam kepada anak-anak kita biasanya mungkin menuntut, meminta, begitu. Nanti yang terjadi itu, begitu. Baik. Dari Pak Wijaya di Tangerang juga. Pak, apakah sebaiknya perlu ada pendampingan psikologis buat siswa dan orang tua juga yang belum mampu belajar di rumah, apalagi online? Katanya nggak semua orang tua paham teknologi
online atau Ya, ada ya juga yang sangat gaptek setuju gitu? saya. Sangat setuju, prinsipnya sangat setuju. Makanya di JSIT juga dibentuk tim ya, pendampingan proses belajar baik untuk guru, untuk siswa, juga untuk orang tua. Di zaman teknologi sekarang nanti bisa dikembangkan lah, misalnya apa istilahnya sekarang itu kulwap ya, kuliah online dengan WA group, itu kan bisa sekarang. Ya bisa sekarang. Nah Oke. memang lalu harus take time ya, orang tua, sekali lagi orang tua juga harus mau berkorban, tidak berjalan rutin seperti apa adanya, sementara tuntutannya ingin ideal, itu kan tidak bisa. Sekali lagi ini situasi krisis, ayo kita bersama-sama. Memang diperlukan itu ya. Mungkin kan psikolog juga tidak banyak ya, artinya tidak merata lah di paling tidak. Kalau tidak ada psikolog, bapak ibu guru, para wali murid juga dapat sering-sering berkomunikasi dengan bapak ibu guru gitu. Jadi memang orang tua memang yang paling harus paham sekarang sedang krisis dan mereka juga dituntut untuk bisa mengatasi Pak ya situasi seperti ini di rumah. Iya, dengan cara bekerja sama ya tentunya ya, dengan cara bekerja sama ya. Sebenarnya prinsip dasar kan begini. Setiap orang tua di masa kini ya di Indonesia tentunya kan juga pernah sekolah sebenarnya kan. Pernah SD, pernah SMP, pernah SMA gitu ya. Walaupun memang tidak setiap orang yang sekolah itu bisa menjadi seorang guru yang baik. Tetapi yang kedua catatan saya, sebenarnya setiap manusia yang dilahirkan ini sudah diciptakan oleh Allah untuk menjadi guru yang terbaik buat anaknya. Yeah. Dan itu ketentuan Allah loh. Jangan sampai potensi dan fitrah yang diberikan Allah itu hilang, ya karena memang selama ini mungkin tidak banyak kita tumbuhkan, tidak banyak kita sadari, seakan-akan bahwa pendidikan anak itu sepenuhnya diserahkan ke sekolah. Barangkali ini juga momentum bagi bangsa Indonesia untuk menyadarkan para orang tua bahwa para orang tua lah sebenarnya yang punya kewajiban mendidik ini, sekolah, guru, pemerintah ini sifatnya mensupport proses itu. Baik, ini Ibu Karmila curhat nih Pak. Sebaiknya murid juga diberikan edukasi soal kesehatan dan olahraga, Pak. Sekarang nih di rumah dikit-dikit pesan makan online, siap saji, pusing saya. Iya Pak, sebenarnya olahraga ini kan pendidikan pertama, terutama kalau pendidikan dasar ya. Pendidikan pertama, jadi budaya hidup sehat ini meliputi 3 aspek. Yang pertama tentang budaya olahraga, yaitu kebiasaan untuk berolahraga. Yang kedua budaya makan. Makan ini kalau dalam agama Islam kan halal, thayyib, masakan terbaik misalnya masakan ibu dari rumah. Ya kalau misalnya pada kenyataannya masih harus online, ya mungkin kalau tidak bisa 100%, yang selama ini mungkin 100% bergantung keluar, sekarang coba dikurangi. Sehingga ada pendidikan bagi anak-anak kita dalam menghadapi situasi krisis ini. Saya khawatir kalau kita hanya fokus kepada materi-materi sekolah, kita tidak bisa mengambil pelajaran terhadap situasi krisis. Padahal ini sangat penting loh bagi masa depan anak kita. Nanti ke depan mungkin ada krisis-krisis yang lain mungkin tidak virus, mungkin krisis yang lain. Dan itu akan selalu kita hadapi dalam kehidupan anak kita. Gitu. Oke, kalau menurut Anda perlu nggak ada potongan tanda kutip pembayaran SPP atau apalah biaya-biaya kan belajar di rumah nih Pak nih selama ini? Ya kalau kita lihat coba diperhatikan. Ini saya pikir wilayah masing-masing sekolah ya kan begini. Biaya sekolah itu kan ada beberapa bagian ya. Yang pertama proses pembelajaran atau proses-proses yang include dalam semua proses pendidikan. Kalau yang masalah ini saya pikir masih tetap bisa berjalan ya karena sebenarnya kalau di beberapa negara maju itu learning online itu atau distance learning itu belajar jarak jauh itu bayarnya bisa 2-3 kali lipat dari belajar di sekolah. Okay. Kenapa begitu? Iya, kenapa begitu? Karena kalau di sekolah seorang guru mengajar satu kelas, dia melayani 1 kali 2 jam 2 atau 1 kali tatap muka itu 1 kelas selesai. Begitu. Sebenarnya kan 2 jam kalau di SD mungkin 35 menit kali 2, 70 menit. Mungkin ada 80 menit, 90 menit. Dia ajar 1 kelas. Kalau itu ada pertanyaan-pertanyaannya di 1 kelas itu. Tapi kalau distance learning, seperti sekarang ini belajar di rumah, seorang guru yang bertanggung jawab, dia melayani 1 per 1 muridnya. Karena dia tidak mungkin, ya bisa saja digunakan misalnya dengan conference, dengan Zoom, dengan teknologi itu bisa. Tetapi pada hakikatnya distance learning itu lebih dekat kepada pelayanan individu sebenarnya. Baik. Dan makanya di beberapa negara maju itu distance learning itu biayanya lebih mahal begitu. Itu. Tetapi kan kita tidak ke sana lah.
Nah, mungkin Baik, hal-hal baik. yang bisa dikompromikan dengan sekolah, misalnya kalau ada sekolah yang menggunakan biaya makan, misalnya ya kan memang ini sekarang biasanya makan di sekolah, sekarang tidak makan di sekolah. Nah, mungkin bisa dikomunikasikan karena memang biaya itu kan jelas tidak terpakai. Begitu ya, Baik. kalau saya Ini begitu. terakhir Pak, sekalian himbauan, ada pertanyaan dari Pak Nur Widodo. Kenapa sih anak-anak harus dapat tugas banyak sehingga mereka terbebani? Harusnya sekarang lebih ke budaya sehat atau belajar hal yang lain. Oke, sekalian himbauan terakhir. Setuju sekali, ya setuju sekali. Jadi ya dikomunikasikan sajalah Bapak Ibu, ya, kalau ada keluhan. Makanya saya begini, di tahap-tahap awal ini yang penting itu adalah merubah kultur, kebiasaan, iklim yang selama ini dilakukan di sekolah, itu sekarang pindah ke rumah. Ini merubah tradisi loh. Merubah Ya. tradisi itu nggak gampang ya, merubah tradisi kebiasaan, waktu, jadwal, pertemanan, kegiatan, aktivitas, keteraturan yang selama ini ada di sekolah itu, ya belajar ketemu guru, ketemu teman, itu sekarang dipindah ke rumah. Merubah iklim ini adalah tahap pertama agar terbentuk sikap belajar yang baik. Itu. Yang kedua baru nanti konten belajarnya. Nah, konten belajar ini di tahap-tahap awal ini idealnya memang harus lebih landai dan menyenangkan sampai anak-anak ini kokoh begitu. Nah, nanti baru yang tahap ketiga kalau sudah kokoh maka berapapun banyaknya tugas itu insya Allah sudah masalah. Karena hakikatnya budaya belajar yang terbentuk tidak akan menjadi beban. Karena kita bisa melihat ya di negara-negara maju itu kalau ada anak-anak di banyak tempat atau bahkan orang dewasa di banyak tempat, di kereta, di stasiun, di bandara menunggu itu membaca buku itu artinya apa? Budaya belajarnya sudah terbentuk, mereka nggak terbebani dengan itu semua. Tetapi memang di tahap-tahap awal ini memang perlu adaptasi. Mungkin ilustrasi terakhir begini Mas, kalau anak kita itu bayi gitu ya, terus divaksin ya, biasanya disuntik ketika bayi umur berapa bulan gitu disuntik, itu kan ada benda baru masuk ke dalam tubuh kita, tubuh anak kita. Itu kan biasanya anak kita akan mengalami demam beberapa waktu, mungkin sehari, mungkin 2 hari begitu ya. Nah, tapi nanti setelah itu akan jadi kokoh begitu. Insya Allah masa-masa adaptasi ini mudah-mudahan anak-anak kita segera bisa. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu kepada para wali murid, jika ada keluhan-keluhan, berkomunikasilah dengan baik ke sekolah, kepada guru, kepada kepala sekolah. Insya Allah bisa kita selesaikan. Kita harus optimis bersama, kita bisa melawan wabah virus corona ini dengan baik sehingga bangsa Indonesia ke depan bisa bangkit menjadi bangsa yang maju dan bermartabat. Baik, terima kasih waktunya Pak Zahri. Sama-sama Mas Denis, insya Allah. Insya Allah juga bermanfaat buat kita dan pendengar. Selamat sore Pak. Amin. Ya, Assalamualaikum. Sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi intinya memang pendengar Trijaya di awal-awal ada keluhan wajar lah, tapi yang jelas memang harus kebiasaan ya. Jadi kalau diam di rumah aja, nggak ada kegiatan, juga salah. Tapi terlalu banyak tugas-tugas yang sifatnya kurikulum, anak juga merasa terbebani. Nah ini mungkin kalau barusan kita ngobrol, tamu kami di telepon, Pak Muhammad Zahri, dari Jaringan Sekolah Islam Terpadu mengatakan harus ada komunikasi antara guru dan orang tua, biar diatur ritmenya segimana yang paling pas. Oke? Komentar Anda juga boleh kami tunggu tentang aktivitas siswa atau belajar di rumah. Atau Anda juga sama, study from home, work from home. Ketemu nggak nih jadwal Anda sama anak-anak di rumah? Gimana cara menyiasatinya? Yuk, sharing di 0812 111 1046 dan Twitter atau Instagram @MNC3JFM.